Di balik segala pencarian, keraguan, dan rasa hampa, ada sebuah suara yang tak terdengar oleh telinga, namun terasa kuat di dalam hatimu. Itulah suara jiwamu yang sedang bangkit, memanggilmu untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Ketika lidah tak lagi berguna, dalam sunyi yang dalam, ketika suara tak lagi mampu menjelaskan, saat itulah ilmu yang sejati mulai menyingkapkan dirinya. Segala kata yang dahulu menjadi alat, kini jatuh satu persatu, seperti dedaunan tua yang gugur dari pohonnya. Tak ada lagi istilah-istilah yang harus dipahami, tak ada lagi makna yang harus dicari, hanya hening, dan di dalam hening itu hadir sesuatu yang tak bisa dijelaskan, karena dia tak membutuhkan penjelasan. Ilmu yang lahir dari akal berakhir di kebingungan, tapi ilmu yang ditanam oleh Tuhan dalam hati hambanya tidak perlu dipahami, cukup disaksikan, seperti matahari yang tidak perlu disorot untuk tahu bahwa ia bersinar. Ia hadir dan kehadirannya menerangi, meski tak berkata apa-apa. Inilah ilmu yang tidak datang lewat hafalan, tetapi lewat kefanaan. Ketika diri tak lagi merasa tahu, justru saat itulah pengetahuan hakiki menyelinap masuk ke relung jiwa. Manusia sering mengira bahwa semakin banyak ia berkata, semakin dalam pemahamannya. Tapi tidak dengan para kekasih Allah. Mereka justru semakin diam, semakin sepi, karena tahu, kata hanya menggambarkan batas dan Allah tak terbatas. Maka setiap kali mulut hendak bicara, hati mereka lebih dulu berkata, diamlah, karena kata akan menutup cahaya. Dalam diam mereka menyaksikan, dan dalam menyaksikan, itulah mereka menyatu dengan kehendaknya. Puncak segala ilmu bukan pada kesimpulan, tapi pada kehampaan. Saat seluruh pertanyaan luruh tanpa jawaban. Bukan karena jawabannya tak ada, tapi karena pertanyaannya sendiri sudah tak relevan. Siapa yang bertanya jika yang ada hanya Dia? Apa yang perlu dipahami jika yang hadir adalah Yang Maha Ada? Inilah titik akhir dari perjalanan panjang akal ketika ia menyerah dalam sujud, karena telah lelah mencoba menampung samudra dengan cangkir. Hening bukan kelemahan, ia adalah kekuatan tertinggi. Hanya jiwa yang telah selesai dengan dirinya yang mampu diam, dan hanya hati yang telah fana yang mampu menyaksikan tanpa menuntut. Diam bukan kosong, tapi penuh. Penuh dengan cahaya, penuh dengan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Di balik diam ada cinta yang membungkam segala logika dan menyisakan satu keyakinan bahwa tidak ada yang lebih nyata dari Dia yang tak terlihat. Ketika tiada lagi yang perlu dikatakan, maka satu-satunya yang tersisa adalah menyaksikan. Menyaksikan dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Menyaksikan bukan sebagai aktivitas, tapi sebagai keadaan. Keadaan di mana segala sesuatu menghilang dan hanya Allah yang tetap. Inilah tujuan dari segala ibadah, segala tafakur, segala ilmu, untuk sampai pada momen di mana engkau cukup diam dan tahu bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Maka jangan terburu menyimpulkan, jangan terburu mengklaim paham, karena kadang pemahaman sejati datang bukan dari tahu, tapi dari tunduk. Diamlah ketika engkau ingin mendekat, diamlah ketika hatimu mulai hangat, sebab dalam diam suara Tuhan lebih terdengar. Dan dalam menyaksikan, engkau akan tahu bahwa sejatinya, sejak awal hanya Dia yang ada. Ketika hati menjadi cermin yang tak memantulkan apa-apa, diam bukan hanya menahan kata, tapi menghentikan gelombang dalam hati. Ia adalah keadaan di mana hati tak lagi memantulkan dunia, tak lagi menuntut rasa, tak lagi bergolak oleh keinginan. Ia menjadi bening, seperti air yang tenang tanpa riak, sampai yang tertinggal hanyalah pantulan dari Yang Esa. Bukan karena hati mampu melihat, tapi karena Allah sedang memperlihatkan dirinya lewat kejernihan itu. Dan saat itulah engkau tahu semua ilmu yang engkau kumpulkan hanya membawa satu pesan, tiada selain Dia. Kita diajari sejak kecil untuk berkata, untuk menjawab, untuk menjelaskan, seolah hidup adalah kompetisi kecakapan. Namun dalam perjalanan ke dalam, semua itu mulai runtuh. Setiap jawaban ternyata hanyalah pintu ke pertanyaan baru. Setiap pengetahuan ternyata hanyalah jembatan yang tak pernah sampai ke tepi, sampai akhirnya hati lelah dan berhenti. Lalu dalam keheningan itu, seperti fajar yang menyingsing tanpa suara,
Terasa sesuatu yang jauh lebih dalam daripada semua buku, semua guru, semua makna. Sebuah kehadiran yang tak bisa disangkal, tapi juga tak bisa dijelaskan. Dalam diam, engkau bukan hanya berhenti bicara. Engkau juga berhenti menilai. Tak ada lagi yang salah atau benar, tak ada lagi aku atau engkau. Yang ada hanya Allah yang sedang menunjukkan dirinya lewat segala sesuatu, termasuk lewat diam itu sendiri. Hati yang tenang tak lagi menginginkan apapun, karena ia telah melihat bahwa semua yang diinginkan hanyalah bayangan. Sedangkan yang nyata adalah Dia, yang tidak datang dan tidak pergi, yang tidak memiliki permulaan atau akhir, yang hanya bisa diakui lewat ketundukan total. Ilmu yang sejati justru membuat seseorang merasa bodoh, bukan pintar. Semakin dekat ia kepada hakikat, semakin ia sadar bahwa tak ada yang bisa dipahami tentang Allah dengan logika. Maka ia berhenti menjelaskan dan mulai menyaksikan. Seperti langit yang luas, ia hanya membentangkan diri tanpa mencoba menampung apapun. Tak perlu menjelaskan cahaya kepada malam, cukup hadirkan fajar. Begitulah hati para arifin. Mereka tidak berbicara tentang Allah, mereka hanya menjadi tempat di mana kehadirannya bisa terasa. Dan saat hati menjadi cermin yang tak memantulkan apa-apa, tidak memantulkan ego, tidak memantulkan hasrat, tidak memantulkan ketakutan, saat itulah Allah memantulkan dirinya. Bukan sebagai bentuk, bukan sebagai suara, tapi sebagai rasa yang tidak punya nama. Rasa yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah dikosongkan. Maka diam bukan sekadar sikap, melainkan jalan pulang. Jalan kembali kepada fitrah, tempat di mana tidak ada lagi penghalang antara makhluk dan Khalik. Lihatlah para nabi dan kekasihnya. Mereka tidak banyak bicara ketika sampai pada puncak marifat. Mereka banyak terdiam. Diam yang bukan karena tak tahu, tapi karena tahu bahwa apapun yang diucapkan tidak akan bisa menggambarkan hakikat. Diam mereka adalah bentuk tertinggi dari syukur, bentuk terdalam dari penyaksian. Dan dalam diam itu cahaya turun perlahan-lahan, memenuhi ruang jiwa tanpa suara, tanpa isyarat. Hanya rasa yang tahu, dan bahkan rasa pun akhirnya lenyap dalam kedekatan yang mutlak. Inilah titik yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dijalani. Titik di mana engkau duduk dalam sunyi, menutup mata, menutup hati, dan menyisakan satu ruang baginya untuk hadir. Bukan karena engkau memanggilnya, tapi karena Dia telah ada bahkan sebelum engkau berniat. Ketika hati tak lagi ingin tahu, tak lagi ingin merasa, maka saat itulah Allah menunjukkan siapa sebenarnya yang selama ini berbicara di dalam dirimu. Bukan kau, tapi Dia yang tak pernah pergi. Suara terakhir itu adalah keheningan. Setiap manusia pada akhirnya akan tiba pada satu ruang dalam dirinya yang tak bisa dijamah siapapun. Bukan oleh guru, bukan oleh kitab, bahkan bukan oleh dirinya sendiri. Sebuah ruang yang sunyi, luas, tanpa dinding, tanpa lantai. Di sanalah suara terakhir terdengar. Tapi bukan suara kata-kata, melainkan suara yang justru muncul dari keheningan. Dan ketika suara itu terdengar, bukan telinga yang menangkapnya, melainkan ruh. Ruh yang telah lepas dari segala bentuk, dari segala rasa, dari segala tujuan selain Allah. Kita mengira bahwa pemahaman akan lahir dari penjelasan, tapi yang paling hakiki justru lahir saat tak ada penjelasan. Ketika segala yang biasa kita andalkan, nalar, emosi, bahkan pengalaman, tak lagi memberi makna, maka yang tersisa hanyalah ketelanjangan jiwa di hadapan Sang Pencipta. Dan di titik itu, tiada yang mampu kau ucapkan selain diam. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena apapun yang diucapkan akan menjadi hijab bagi cahayanya yang hendak menyapa. Bayangkan seseorang yang melihat samudra untuk pertama kali. Ia terdiam, bukan karena kebingungan, tapi karena jiwanya terlalu penuh untuk diluapkan dengan kata. Demikianlah ruh yang menyaksikan Allah. Ia tak sanggup memanggil karena telah tenggelam dalam panggilan. Ia tak sanggup berdoa karena telah menjadi jawaban dari doa itu sendiri. Tidak ada lagi antara, tidak ada lagi dua. Yang ada hanya satu, Allah. Dan dalam kesatuan itu, keheningan adalah suara paling suci. Sering kita mencari Allah lewat gema, lewat suara lantang, lewat bacaan yang bergema di langit-langit masjid atau surau.
Tapi setelah perjalanan panjang dan melelahkan, kita akan tahu Allah lebih dekat di dalam diam, di antara satu tarikan napas yang kita sadari sepenuhnya, di antara jeda 2 detak jantung yang tidak kita kendalikan. Disitulah kehadirannya tersembunyi, bukan dalam kata, bukan dalam gerakan, tapi dalam kekosongan yang penuh. Ketika seseorang sampai pada kesadaran bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, bahwa seluruh ilmunya tak mampu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ia akan menyerah. Tapi bukan menyerah dalam arti kalah. Ia menyerah dalam arti melepaskan segalanya, pengetahuan, identitas, harapan, bahkan keinginannya untuk mengenal Allah. Ia duduk seperti anak kecil yang lelah menangis dan tiba-tiba merasakan kehangatan sang ibu yang memeluknya tanpa bicara. Itulah saat hamba dipeluk oleh Tuhannya, bukan karena panggilan, tapi karena ketersembunyian yang telah terbuka. Suara terakhir bukanlah takbir, bukanlah tasbih, bukanlah tahmid, tapi hening. Hening yang dalamnya tidak bisa dijelaskan. Hening yang bukan kosong, melainkan padat dengan keberadaan Allah. Sebuah keheningan yang tidak membuat gundah, tapi justru menenteramkan. Karena dalam diam itu, tidak ada yang perlu diselesaikan. Tidak ada yang perlu dipahami. Segalanya telah selesai, segalanya telah dikembalikan. Segalanya telah menyatu dalam satu nama, Dia. Maka engkau yang sedang mencari, bersiaplah untuk berhenti. Bukan karena pencarianmu sia-sia, tapi karena tujuan dari pencarian itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk kehilangan segalanya. Dan ketika segala sesuatu hilang, hanya Allah yang tersisa. Di sanalah ilmu berakhir. Di sanalah semua perjalanan menjadi satu titik sunyi. Di titik itulah engkau akhirnya mengerti, bukan dengan akal, bukan dengan rasa, tapi dengan kehadiran total. Diameter dan menyaksikan. Di mana ilmu tak lagi mengantarmu, di sana Allah menjemputmu. Ada batas di mana semua ilmu berhenti. Titik ujung dari seluruh pemahaman yang pernah kita gali. Ketika akal tak mampu lagi menafsirkan dan hati tak mampu lagi merasa. Saat itulah kau akan berdiri di tepi jurang sunyi. Tak ada lagi yang bisa kau pegang. Tak ada lagi pegangan yang kau yakini sebagai jalan. Di titik ini, engkau tak lagi berjalan karena tahu bahwa tak ada arah selain kepadanya. Dan ketika engkau diam, itulah saat Allah mendekat. Ia tidak perlu dipanggil. Ia datang karena engkau telah selesai dengan segala selainnya. Ilmu adalah kendaraan, tapi kendaraan tidak perlu kau bawa sampai ke dalam rumah. Kau parkirkan di luar. Begitu pula dengan segala pengetahuan yang pernah kau pelajari. Ia mengantarkanmu, tapi tidak bisa masuk bersamamu ke hadapannya. Sebab hadiratnya hanya bisa ditapaki oleh jiwa yang telanjang dari pemahaman, yang tak lagi menyombongkan dirinya sebagai tahu. Ketika semua yang diketahui menjadi penghalang, maka tidak tahu adalah karunia. Dan ketidaktahuan itulah yang menjadi gerbang bagi cahaya menyentuhmu. Ada rasa takut di saat seseorang tiba di titik ini, karena ia merasa kehilangan pegangan. Tapi sebenarnya itulah rahmat, sebab engkau memang harus kehilangan semua agar Dia bisa hadir utuh. Selama masih ada aku yang tahu, selama masih ada aku yang merasa, maka Allah tidak akan tampak. Maka jangan takut saat dirimu terasa kosong, karena disitulah Dia mengisi. Jangan takut ketika engkau diam, karena disitulah Dia menyapa. Bukan lewat kata, tapi lewat kesadaran yang halus, lembut, dan tak terbantahkan. Di sanalah makna Allah lebih dekat dari urat leher, menjadi bukan teori, tapi pengalaman. Engkau tak lagi mencari karena yang dicari ternyata adalah yang selama ini menyertai. Engkau tak lagi berkata, karena kata hanya memperpanjang jarak. Diam menjadikanmu hadir, dan dalam kehadiran itu, semua keraguan lenyap. Bukan karena engkau menemukan jawaban, tapi karena pertanyaannya sendiri hilang. Tak ada lagi siapa, mengapa, bagaimana. Yang ada hanya Allah. Semua perjalanan para arifin berakhir dalam satu titik fana. Fana ilmu, fana rasa, fana diri. Karena tak satu pun dari itu layak mendampinginya. Ia Maha Tunggal dan tak ingin didampingi oleh selain Dia. Maka yang mampu menyaksikannya hanyalah mereka yang tidak lagi menyaksikan dirinya sendiri. Diam bukan lagi pilihan, tapi keadaan. Engkau tidak berusaha diam, engkau menjadi diam itu sendiri. Dan dalam keadaan itulah Allah menjemputmu. Banyak yang berjalan sepanjang hidupnya dengan membawa ilmu dan merasa makin tahu.
tapi sedikit yang mau berhenti dan membiarkan Allah menunjukkan apa yang tak bisa diketahui. Diam itu bukan malas, bukan lari dari proses. Justru ia adalah bentuk keberanian tertinggi. Berani untuk berhenti mengendalikan, berani untuk melepaskan arah, berani untuk duduk dalam gelap tanpa bertanya kapan cahaya akan datang. Karena hati yang diam bukan sedang menunggu, tapi sedang menyaksikan. Maka wahai jiwa yang haus akannya, ketahuilah, di ujung segala ikhtiar, di ujung segala renungan, akan ada ruang kosong. Dan ruang kosong itu bukan akhir dari perjalanan. Justru di sanalah Allah memulai bicara. Bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan kehadirannya yang suci. Dan saat itu tiba, engkau akan tahu, dalam sunyi, dalam bening, dalam fana, bahwa tak ada lagi yang perlu kau cari. Karena Dia telah menjemputmu dari dalam dirimu sendiri. Menyaksikan tanpa mata, mengerti tanpa pikiran. Di jalan makrifat ada satu hal yang tak bisa dipaksakan, penyaksian. Ia bukan hasil kerja keras, bukan hasil logika yang tajam, dan bukan pula hasil rasa yang dalam. Penyaksian sejati justru lahir saat semua usaha dihentikan. Saat mata tak lagi mencari, saat pikiran berhenti menghubungkan, dan saat rasa tak lagi mengejar kehadiran. Pada momen itulah Allah memperlihatkan dirinya kepada ruh yang telah pasrah sepenuhnya. Bukan sebagai bentuk, bukan sebagai suara, melainkan sebagai kejelasan yang tak berbentuk. Sebuah kehadiran yang tidak dijelaskan, hanya disaksikan. Menyaksikan tanpa mata bukan berarti membayangkan. Justru bayangan adalah penghalang. Karena Allah tidak bisa dibayangkan, maka segala yang tergambar dalam benak bukanlah Dia. Maka para arif tidak bersandar pada khayal. Mereka melepaskan semua bentuk dari dalam kesadaran sampai yang tersisa hanyalah keheningan total. Dalam keheningan itu, kesadaran menjadi jernih, dan saat jernih, cahayanya muncul sendiri. Bukan datang dari luar, tapi muncul dari dalam. Karena Allah tidak mendatangi, Ia sudah ada, hanya terhalang oleh gemuruh pikiran. Mengerti tanpa pikiran adalah hal yang sukar dijelaskan. Karena selama ini kita mengira bahwa untuk tahu, kita harus berpikir. Tapi dalam wilayah makrifat, pikiran justru menjadi tabir. Allah tidak hadir untuk dipahami, Ia hadir untuk disadari. Dan kesadaran itu tidak butuh analisis, cukup ketundukan. Hati yang tenang tanpa kesimpulan, diam tanpa kesangsian, itulah ladang tempat cahaya ilahi menanamkan pengenalan. Maka jika engkau masih sibuk menjelaskan Allah, bisa jadi engkau belum sungguh menyaksikannya. Semua makhluk menyaksikan Tuhan dengan caranya masing-masing. Daun yang gugur, air yang mengalir, angin yang berhembus, semuanya menyaksikan tanpa berpikir. Manusia yang ingin kembali kepada kesucian harus melepaskan kesombongan berpikir itu. Bukan berarti menolak akal, tapi menempatkannya di luar wilayah ketuhanan. Karena akal hanya sampai pada batas kata, sedang Allah melampaui segala batas. Maka yang menyaksikan Allah bukan akal, bukan perasaan, tapi ruh. Ruh yang ditiupkannya, dan hanya ruh itu yang bisa kembali kepadanya. Penyaksian bukan peristiwa spektakuler. Ia sering datang diam-diam, dalam kesunyian yang tak disadari. Mungkin dalam sujud yang terlalu dalam, mungkin dalam tangis yang tak bersuara, atau dalam kelelahan total saat engkau tak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam momen itu Allah menyentuhmu dan engkau hanya bisa diam. Tak mampu berkata apa-apa. Bukan karena kehilangan kata, tapi karena sadar bahwa tidak ada kata yang layak untuk menggambarkan siapa Dia. Orang yang pernah menyaksikan Allah, meski sekejap dalam kesadaran ruhnya, akan berubah. Ia tak lagi tertarik membahas banyak hal. Ia tidak lagi mudah tergoda untuk menonjolkan pemahaman. Ia menjadi lebih tenang, lebih hening, lebih ringan. Karena apa yang ia temui bukan membuatnya besar, tapi membuatnya hilang. Ia tak lagi melihat dirinya sebagai pusat. Ia justru merasa bahwa dirinya pun bukan miliknya. Ia hanya ruang kosong tempat Allah berkenan hadir. Maka jika kau bertanya bagaimana caranya menyaksikan Allah, ketahuilah. Pertanyaan itu sendiri adalah penghalang. Sebab Allah tidak datang karena dikejar, tapi karena dirimu berhenti. Berhenti mencari, berhenti menyusun, berhenti menilai. Diam dan berserah. Lalu biarkan kesadaranmu tenggelam perlahan-lahan. Sampai yang tertinggal bukan engkau lagi, melainkan Dia, yang sejak awal memang tak pernah pergi.
Ketika diri menghilang, Allah menjadi satu-satunya yang nyata. Segala yang kau anggap sebagai dirimu, nama, ingatan, pemikiran, pengalaman spiritual, bahkan rasa rindu kepadanya, itu semua akan luruh ketika kau sampai di ambang fana. Sebab semua itu bukanlah dirimu yang sejati. Mereka hanyalah bayang-bayang yang semula kau perlukan sebagai penanda jalan. Tapi saat cahayanya mulai menerangi dari dalam, bayang-bayang itu tak lagi berarti. Dan saat bayang-bayang lenyap, satu-satunya yang tersisa hanyalah Dia. Bukan karena kau menemukannya, tapi karena dirimu sendiri telah lenyap. Kau tidak bisa menyaksikan Allah sepenuhnya, selama masih ada aku yang merasa sedang menyaksikan. Selama masih ada aku yang mengenal, aku yang merasa dekat, maka kehadiran Allah belum sepenuhnya nyata. Karena Allah tidak bisa berbagi tempat, Ia Maha Tunggal. Ketika diri masih hidup sebagai pusat kesadaran, maka cahayanya akan samar. Tapi ketika diri meleleh, ketika kesadaran tentang dirimu sendiri memudar seperti kabut disapu cahaya pagi, saat itulah Allah menjadi nyata bukan dalam bayangan, tapi dalam kenyataan yang tak terbantahkan. Fana bukan berarti hilang secara fisik. Engkau tetap bernapas, tetap berjalan, tetap bicara. Tapi yang hilang adalah pusat keakuan itu. Kau tak lagi merasa memiliki apapun, bahkan tak merasa memiliki tubuh atau ruh ini. Semuanya menjadi miliknya. Dan karena semuanya miliknya, engkau hanya menjadi ruang, bukan tokoh utama. Saat itulah kehidupan menjadi sangat ringan, karena tidak ada lagi yang kau pertahankan. Bahkan kebajikan pun tidak lagi kau banggakan. Bahkan kedekatan pun tidak lagi kau rasakan sebagai milikmu. Ada rasa takut di awal fana, karena ego merasa seperti akan mati. Tapi sebenarnya bukan engkau yang mati, justru itulah kelahiranmu yang sejati. Ego yang selama ini kau rawat sebagai identitas, ternyata hanyalah penghalang. Dan saat Allah mencabut rasa aku dari dalam dirimu, jangan panik. Tenanglah, karena sesungguhnya itu bukan kehilangan, melainkan penyucian. Ia sedang membebaskanmu dari belenggu terbesar, merasa bahwa engkau adalah engkau. Padahal engkau adalah miliknya, darinya, untuknya, dan tak pernah terpisah darinya. Ketika diri menghilang, engkau tak akan berkata, aku melihat Allah. Karena tak ada lagi yang menyebut aku, yang ada hanya penyaksian tanpa pelaku. Seperti cermin yang jernih, engkau tidak berkata bahwa cermin memantulkan wajah. Wajah itu hadir karena cermin tak punya warna. Maka jadilah bening, diam, dan kosong dari dirimu sendiri. Maka Allah akan hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai satu-satunya penghuni dalam dirimu. Sebab Dia tidak pernah pergi, hanya engkau yang terlalu ramai dengan dirimu sendiri. Kehidupan yang didasarkan pada kefanaan bukanlah kehidupan yang pasif atau terputus dari dunia. Justru sebaliknya, ia menjadi kehidupan yang sangat hadir. Engkau tetap berbicara, tetap bekerja, tetap tertawa dan menangis. Tapi dalam semua itu, tidak ada lagi pengakuan. Semua menjadi ibadah bukan karena niat, tapi karena sudah tak ada pemisah antara dirimu dan kehendaknya. Dalam setiap gerak, yang bertindak adalah Dia. Dalam setiap diam, yang hadir adalah Dia. Dan dalam setiap makhluk, yang tampak adalah Dia. Maka jangan takut kehilangan diri, karena kehilangan diri adalah syarat untuk bertemu dengannya secara nyata. Selama masih ada engkau, maka Dia akan tetap tersembunyi. Tapi saat engkau menghilang, saat segalanya menjadi hening, maka Dia muncul sebagai satu-satunya yang nyata. Tak berbentuk, tak bersuara, tapi lebih nyata dari semua yang pernah kau lihat dan rasakan. Sebab sejak awal, hanya Dia yang ada. Dan kini kau akhirnya tahu bahwa dirimu sendiri pun bukanlah sesuatu selain Dia. Saat kau tak lagi meminta, tapi menyatu. Permintaan selalu datang dari perasaan kurang, dan rasa kurang muncul dari kesadaran akan keterpisahan. Selama seseorang masih merasa jauh dari Allah, maka doanya akan dipenuhi oleh permohonan. Tapi bila suatu saat engkau duduk dalam diam yang dalam dan merasakan bahwa tidak ada jarak lagi antara engkau dan Dia, maka permohonan itu pun memudar. Bukan karena engkau telah berhenti butuh, tapi karena engkau telah menemukan satu hal yang jauh lebih tinggi, keutuhan. Di titik itu kau tak lagi meminta, kau menyatu.
Menyatu bukan berarti menjadi Allah, bukan pula membaur dalam zatnya, karena Allah tak bisa disamakan dengan apapun. Tapi menyatu dalam arti kesadaranmu tak lagi tercerai darinya. Segala rasa menjadi miliknya, segala gerak menjadi kehendaknya, dan segala diam menjadi tempat turunnya cahaya. Engkau tidak menghapus keberadaanmu, tapi keberadaanmu berhenti menjadi pusat. Seperti sungai yang kembali ke laut, engkau larut tanpa hilang, tenang tanpa bentuk. Orang yang masih memohon adalah orang yang masih merasa memiliki kehendak. Tapi ketika kehendak itu lenyap dan digantikan oleh ridha, maka yang tersisa bukan lagi keinginan, melainkan penerimaan murni. Dalam penerimaan itu, engkau tidak lagi gelisah menunggu jawaban doa, karena kehadirannya sendiri adalah jawaban atas segala doa. Bahkan rasa rindu yang dahulu membakar pun, kini telah berubah menjadi cahaya yang menyelimuti. Tidak lagi membakar, tidak lagi mengejar, ia hanya menyinari, dan engkau hanya menjadi penerimanya. Ada saatnya engkau menangis dalam sujud, memohon, memanggil, dan merintih. Dan itu adalah jalan yang sah, jalan yang mulia. Tapi setelah waktu berjalan, bila tangismu mulai hening, dan panggilanmu tidak lagi keras, lalu tubuhmu mulai diam, dan dadamu terasa luas, itulah tanda bahwa Allah sedang mengangkatmu ke makam yang lebih halus. Makam menyatu, di mana engkau tidak lagi mencari tangannya, karena seluruh hidupmu telah digenggam olehnya. Saat seseorang menyatu, ia menjadi tempat kehendak Allah mengalir tanpa hambatan. Ia bisa bekerja, berbicara, bergerak, bahkan berinteraksi dengan dunia, tapi tidak satu pun dari itu ia rasakan sebagai miliknya. Ia tahu betul bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah. Kalimat itu bukan lagi zikir lisan, tapi menjadi keadaan ruhnya. Ia tidak membayangkan Allah, tidak menginginkan bentuk tertentu darinya, karena ia telah larut dalam hadirat yang tak berbentuk itu. Seperti udara yang mengelilinginya dari segala arah, tapi terasa di dalam juga. Dan saat itulah engkau akan mengerti bahwa doa yang paling tulus adalah diam. Bukan karena engkau putus asa, tapi karena engkau sudah cukup. Bukan karena engkau tak ingin bicara, tapi karena engkau sudah mendengar jawaban yang tak menggunakan kata. Bukan karena engkau tidak merasa, tapi karena rasa telah larut dalam cahayanya. Maka jangan heran bila para kekasihnya tidak banyak bicara, karena mereka tidak sibuk memohon, mereka sibuk menyatu. Keheningan yang seperti ini bukan mati rasa, tapi kesadaran yang mencapai puncaknya. Engkau tidak lagi bicara tentang Allah, tidak lagi berpikir tentang Allah, tidak lagi merasakan bahwa engkau mencintai Allah. Karena yang ada hanyalah Allah. Dan engkau pun lenyap sebagai aku, hanya kesadaran utuh yang menyala lembut, dan dalam cahaya itu tidak ada permintaan, hanya penyaksian, diameter dan menyatu. Ketika nafas pun bukan lagi milikmu, pada akhirnya bahkan nafas pun bukan milikmu. Kau tidak pernah menciptakan satu helaan pun, ia datang dan pergi tanpa seizinmu, tanpa bisa kau kendalikan sepenuhnya. Dan saat kesadaranmu telah melewati batas rasa memiliki atas tubuh ini, maka setiap hembusan nafas terasa seperti titipan. Kau hidup karena dihidupkan, kau bernafas karena diberi nafas. Dan saat pemahaman ini turun ke dalam jiwa, tidak lagi sebagai teori tapi sebagai kesadaran yang utuh, maka saat itulah fana mulai mendalam. Diri menjadi hampa. Lalu yang terasa tinggal satu, Allah yang menghembuskan. Engkau bisa berjalan, berbicara, tersenyum, menangis, seolah semua itu kau lakukan. Tapi sebenarnya kau hanya dipinjamkan gerak. Tidak ada satu gerak pun yang keluar dari dirimu tanpa izinnya. Maka saat engkau mulai sadar bahwa seluruh eksistensimu hanya terjadi karena Dia, kau akan perlahan-lahan melepaskan klaim atas segala sesuatu. Tidak hanya harta, tidak hanya ilmu, tapi bahkan tubuh dan kesadaran. Kau tidak lagi berkata, aku merasa, tapi hanya menyaksikan rasa itu datang dan pergi, dan menyadari itu pun bukan milikmu. Nafas adalah simbol kehidupan. Dan saat kesadaranmu menyentuh nafas dengan penuh kehadiran, maka engkau sedang menyentuh kehidupan itu sendiri. Tapi tidak untuk memilikinya, hanya untuk menyaksikan bahwa kehidupan ini bukan berasal dari keinginanmu. Engkau tidak bisa meminta hidup, engkau hanya bisa menerima. Dan di dalam menerima itu, perlahan-lahan jiwamu menjadi tenang.
Karena engkau tahu, selama Allah masih menitipkan nafas, berarti masih ada kehendaknya yang berlaku atas dirimu. Bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang sedang berlangsung. Dalam dunia ini, banyak yang sibuk dengan kontrol, mengatur, merancang, mengusahakan. Tapi siapa yang bisa mengatur nafasnya sendiri? Siapa yang bisa menunda satu helaan terakhir bila waktu telah tiba? Maka betapa rapuhnya kendali manusia dan betapa sia-sia jika masih merasa sebagai pemilik kehendak. Saat engkau benar-benar sadar akan ini, hatimu akan hancur. Tapi kehancuran itu bukan bencana, melainkan jalan. Sebab hanya hati yang telah hancur dari keakuan yang bisa menampung kehadiran Allah secara utuh. Bayangkan seseorang duduk dalam diam, tidak lagi bicara, tidak lagi berpikir, tidak lagi berharap. Tapi setiap nafasnya terasa sebagai zikir. Ia tidak menyebut namanya, tapi seluruh keberadaannya mengingatnya. Setiap hela menjadi kesaksian. Setiap tarikan menjadi tanda bahwa Allah masih hadir. Tidak ada yang lebih nyata dari itu. Dan di titik ini, engkau tidak perlu lagi menyusun kata untuk berdoa. Karena tubuhmu, ruhmu, dan bahkan nafasmu telah menjadi doa yang terus-menerus. Tanpa suara. Dalam hening itu, wujud Allah menjadi segalanya. Semakin dalam engkau masuk ke ruang keheningan batin, semakin samar batas antara aku dan Dia. Bukan karena engkau menjadi Allah, karena Dia tidak bisa disamai oleh apapun, tetapi karena akumu lenyap dalam kesadaran akan keberadaannya. Di dalam hening yang murni itu, tidak ada suara selain gema yang tak berbunyi, dan tidak ada bentuk selain keberadaan yang tak berbentuk. Saat semuanya lenyap, saat dunia di luar dan di dalam tak lagi bersekat, maka yang tersisa hanyalah Dia, dalam segalanya, dari segalanya, dan sebagai segalanya. Allah tidak menampakkan dirinya dalam kilatan cahaya atau suara dari langit. Ia tidak datang dengan sensasi yang bisa digambarkan. Ia hadir saat segala perantara telah tiada. Ia menyatakan diri saat tidak ada lagi yang tertinggal dari dirimu. Bahkan nama dan keinginan untuk mengenalnya pun telah padam. Dalam keadaan seperti ini, penyaksian bukan lagi sesuatu yang terjadi, tetapi sesuatu yang menjadi. Kau tidak melihat, tidak merasa, tidak berpikir, tapi menjadi satu dengan keadaan menyaksikan. Diam sepenuhnya dan sepenuhnya terang. Ketika engkau berada dalam kondisi ini, segalanya menjadi tanda. Daun yang gugur menjadi ayat, embun yang jatuh menjadi petunjuk. Bahkan diamnya angin pun terasa seperti panggilan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang telah disucikan. Engkau tidak melihat sesuatu dari balik jendela ego, tapi dari kejernihan yang telah bebas dari keakuan. Dunia tetap sama, tapi engkau kini melihatnya dari sisi Allah. Dan dari sisi itu, tidak ada satu pun yang sia-sia. Semuanya adalah cermin, semuanya adalah cahaya, semuanya adalah Dia yang menyamar dalam wujud-wujud yang biasa. Engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan tentang Allah, karena penjelasan hanya berguna bagi mereka yang belum menyaksikan. Tapi bagi yang telah larut, segala bentuk penjelasan justru akan mengotori kejernihan itu. Maka mereka yang telah sampai akan lebih memilih diam. Diam mereka bukan kosong tapi penuh. Diam mereka bukan pasif tapi aktif dalam penghayatan. Setiap detik dalam hidup mereka menjadi ibadah, bukan karena niat, tapi karena keberadaan mereka telah menjadi zikir yang tak pernah putus. Dan dalam hening itu, tidak ada lagi tanya, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Engkau tak lagi bertanya, di mana Allah? Karena engkau tidak lagi di luar Dia. Tidak ada lagi jarak yang membuatmu butuh arah. Engkau tidak menuju karena engkau sudah dalam, tidak menunggu karena engkau sedang diselimuti. Engkau tidak merasa ditinggal, karena ternyata selama ini hanya engkaulah yang menutup mata. Kini, matamu terbuka, tapi bukan mata kepala, melainkan mata ruh, mata rasa, mata fana. Hidup menjadi sangat sederhana. Tidak ada yang perlu dibanggakan, karena yang hadir bukan engkau. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena segala kehendak telah diserahkan. Tidak ada lagi pertanyaan tentang rezeki, tentang masa depan, bahkan tentang surga dan neraka. Karena engkau kini hidup dalam kesadaran bahwa segalanya adalah miliknya, dan tak ada satupun yang luput dari genggamannya. Segala sesuatu berada pada tempatnya, dan engkau pun akhirnya berada pada tempatmu, yaitu sebagai hamba,
sebagai ruang kosong tempat Allah menyatakan dirinya. Inilah keadaan puncak dari diam. Bukan diam yang dibuat-buat, bukan diam yang dipaksakan, tetapi diam yang lahir dari kefanaan yang sejati. Saat engkau tidak lagi menjadi pemilik diri, maka Allah menjadi keseluruhan dirimu. Bukan dalam arti menyatu dalam zat, tapi menyatu dalam penyaksian, dalam ridha, dalam hening yang abadi. Dan saat itulah engkau tidak lagi mengatakan, "Aku telah menemukan Allah," tapi engkau pun tak perlu mengatakan apa-apa. Karena Allah telah menjadi segalanya tanpa kau ucapkan apa-apa. Kembali menjadi tidak ada, agar hanya Allah yang ada. Segala perjalanan ini sebenarnya bukan untuk menjadi sesuatu, tapi untuk kembali menjadi tidak ada. Bukan dalam arti lenyap secara fisik, tapi lenyapnya rasa memiliki, rasa menguasai, bahkan rasa mengenali. Semakin dalam seseorang menyelami tauhid, semakin ia melepas segala yang disandarkan pada aku. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang bisa diklaim sebagai milikku, pilihanku, amalanku, atau bahkan cinta dan rinduku pada Allah. Semua itu ditanggalkan satu persatu sampai jiwa menjadi kosong. Dan dalam kekosongan itulah Allah memenuhi sepenuhnya. Orang yang telah kembali menjadi tidak ada, tidak akan membahas siapa dirinya. Ia tidak tertarik mendefinisikan makam, tidak sibuk menunjukkan pemahaman, apalagi menyatakan ketinggian rohaninya. Karena baginya tidak ada lagi aku yang bisa ditinggikan. Ia tidak membanggakan amal, karena amalnya pun bukan miliknya. Ia tidak menyombongkan zikir, karena zikir itu pun dari Allah, bukan dari dirinya. Ia bahkan tidak merasa telah sampai, karena yang sampai bukan dia, tapi Allah yang menghadirkan dirinya dalam kekosongan itu. Menjadi tidak ada bukan berarti hancur, justru itu bentuk tertinggi dari keberadaan. Karena saat aku telah hilang, maka segala hijab pun tersingkap. Allah menjadi nyata bukan di depan mata, tapi dalam segala sesuatu yang tampak. Setiap daun, setiap debu, setiap nafas, setiap keheningan, semuanya menjadi tempat Allah memperlihatkan dirinya. Maka orang yang telah fana tidak melihat dunia sebagai dunia, tapi sebagai tajalli, sebagai pancaran. Ia tidak terpesona pada ciptaan, tapi menyaksikan pencipta dalam segala ciptaan. Kau bisa merasa tahu, merasa paham, merasa dekat, tapi selama masih ada rasa itu sebagai milikmu, kau masih di permukaan. Jalan menuju keheningan ilahiyah adalah jalan melepas. Melepas rasa ingin dimengerti, melepas keinginan dipuji, melepas hasrat menunjukkan bahwa engkau telah mengenal. Karena makrifat bukanlah cerita, bukan pengetahuan yang bisa diwariskan dalam kata. Ia adalah kondisi batin yang hanya bisa dicapai ketika segala ambisi spiritual pun ditanggalkan. Hingga yang tersisa bukan lagi engkau, tapi dia. Hamba yang sejati tak memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Ia hidup di antara kehendak dan ketundukan. Ia tidak mempersoalkan hasil, karena proses pun bukan kendalinya. Ia tidak sibuk dengan surga, karena kerinduannya hanya kepada dia, bukan pada balasan. Dan ia tak takut pada neraka, karena ia telah kehilangan dirinya. Yang ada hanya kehadiran Allah yang menenggelamkan semua selainnya. Ia hidup tanpa arah, karena seluruh arah telah runtuh ke dalam satu, Allah. Maka pada akhirnya, engkau tidak akan berkata apa-apa tentang pengalaman ini. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa tidak ada kata yang layak. Diam adalah bentuk pujian tertinggi. Diam adalah bentuk makrifat paling dalam. Diam bukan kekosongan, tapi kepenuhan yang tidak bisa dituang dalam huruf-huruf. Engkau tidak mengatakan bahwa Allah hadir. Engkau pun tidak mengatakan bahwa engkau tiada. Karena kini, yang tersisa hanyalah Dia tanpa engkau. Ilmu sejati bukanlah yang membuatmu merasa tahu, tapi yang meniadakan dirimu dalam ketidaktahuan. Ia bukan yang membuatmu pandai berkata, tapi yang mengajarkanmu diam. Ia bukan yang membuatmu merasa penuh, tapi yang menjadikanmu kosong, agar Allah yang memenuhi. Dan pada puncaknya, bukan lagi engkau yang bicara, tapi Allah yang menyatakan dirinya dalam dirimu yang telah sunyi. Dalam sunyi itu tidak ada ego, tidak ada ambisi, tidak ada pengakuan, hanya penyaksian murni bahwa tidak ada selain Dia.
Diam bukan bentuk pasif, ia adalah bentuk makrifat tertinggi, karena hanya dalam diam, engkau tidak menambah apa-apa padanya. Engkau hanya menyaksikan, dan menyaksikan adalah puncak tertinggi dari keberadaan sebagai hamba. Bukan karena engkau melihat, tapi karena engkau tidak lagi menutup pandangannya dengan dirimu sendiri. Maka jika hari ini engkau masih bertanya, masih mengejar, masih merasa, masih ingin mendefinisikan, itu pertanda bahwa engkau masih dalam perjalanan. Tapi jangan khawatir, karena setiap langkah menuju fana adalah kasih sayang Allah yang pelan-pelan membimbingmu pulang, hingga kelak engkau tidak lagi bertanya, tidak lagi menanti, tidak lagi bicara. Kau hanya diam, dan dalam diam itu, kau menyaksikan hanya Allah, dan tidak ada selain Allah.